Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Al-Quran sering memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik meski keduanya berbeda agama dengan anaknya. Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib minal hadis Syarif Birut Darul Fikr tahun 1998 Masehi atau tahun 1418 Hijriah, juz 3 halaman 253 menghimpun sejumlah hadis berisi keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan 3 orang Bani Israel yang terperangkap dalam sebuah goa yang tertutup batu. Mereka akhirnya selamat setelah masing-masing bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Salah satunya bertawasul atas baktinya kepada orang tuanya yang lansia. Adapun berikut ini adalah hadis yang dikutip dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Munziri. 1. Amal paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Jihad merawat kedua orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Pada perawatan keduanya berjihadlah." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. 3. Membahagiakan orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Surga di bawah kaki orang tua. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah radhiyallahu an mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Ya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Orang tua sebagai pintu surga. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau,
kau boleh menyanyikan pintu tersebut atau kau boleh merawatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 6. Obat panjang umur dan tambah rezeki. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. 7. Merawat orang tua sebagai jalan menuju surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang, celakalah dan celakalah. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.